Ustadz, bagaimana hukumnya membeli emas atau perak dengan metode transfer full payment atau down payment atau DP dengan tujuannya agar memperoleh barang karena sekarang stoknya terbatas? Pada dasarnya begini, kan hadits Nabi SAW mengatakan tentang emas itu ya harus cash and carry lah. Kasih uang, terima barang. Apakah boleh transfer? Boleh transfer. Cuma bagaimana kita kolaborasikan antara transfer dengan yad dan biyad. Nah, caranya adalah Banyak yang tidur nyenyak gara-gara emas all time high. Cuan, cuan, cuan. Astagfirullahaladzim. Ya, itu kan pembahasan kita kali ini, dan menariknya adalah banyak juga yang pamer-pamer Porto gara-gara emasnya naik. Di sebelah saya udah ada pengusaha emas yang tentunya ini juga fenomenal sekali. Dan di ujung sana saya nggak tahu apakah beliau juga nanti akan memberikan masukan kepada Mas Hadi terkait Anda menggoreng-goreng emas naik sampai tinggi apa segala macam. Terus bagaimana nantinya nih emas ditimbun, ujung-ujungnya dia nggak megang cash, akhirnya jadi sulit untuk bersedekah. Karena kan alasannya adalah emas susah dicairin, betul nggak? Nanti kita bahas kali ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Tentunya bersama guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah jaga beliau. Dan ini menariknya adalah tentang mengenai fenomenal bersamaan juga banyak orang yang pamer-pamer Porto. Wah, emas juga saya pikir nggak jadi pamer Porto, tapi akhirnya menjadi satu motivasi. Sebenarnya bukan dari sisi negatifnya aja sih yang kita lihat, tapi ini ada tujuan untuk menghidupkan ekonomi keluarga, ada masalah juga buat menyekolahkan anak di tempat yang bagus, apa segala macam. Karena dulu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, saya lihat pendaftaran sekolah anak saya, karena kan saya kan ada beberapa anak, Ustadz izin Ustadz ya, ada 4 gitu ya. Istri saya 4 anaknya, ada komanya di situ. Nah, jadi dulu waktu saya masukin anak saya yang pertama, berarti kan kalau sekarang kelas 2 SD, terus ya sekitar mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu gitu ya, itu bayarnya sekian. Tapi begitu saya mau masukin anak saya yang ketiga nih, adiknya nih, jadi sekian. Itulah bukti konkret bahwa nilai mata uang kita melemah. Jadi makin menurun, dolar udah 17.000 kan. Nah, nanti kita bahas lah, apakah mengatasi inflasi sebuah negara itu harus kita convert ke emas. Silakan Ustadz, barakallahu fikum, semoga Allah selalu jaga. Ustadz Khalid Basalamah. apa nih yang untuk membahasnya? Mengenai pamer emas ini kan menginspirasi orang atau menjadi buat orang jadi lebih iri, Ustadz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita dalam Islam dianjurkan untuk sukses dan punya pendapatan. Betul. Itu dulu pondasi dasarnya. Jadi Islam itu melarang dan berusaha, bukan melarang sebenarnya, berusaha untuk memotivasi semua penganutnya agar maju dan punya pendapatan. Oke. Terlalu banyak hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu, diantaranya kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling baik dikonsumsi oleh seseorang, maksudnya di sini muslimnya, adalah dari sumber income tangannya sendiri. Dan Nabi Allah Daud adalah makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis ini kata ulama hadis adalah motivasi yang paling besar untuk mendorong semua muslim dan muslimah itu agar bergerak, terutama laki-laki ya, terutama laki-laki agar mereka punya sumber income. Dan terlalu banyak hadis yang lain berhubungan dengan masalah ini. Ada nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anak-anaknya, harusnya kalian itu mencari sumber pendapatan halal, gitu kan? Karena itu akan menjadi mamba atau sumber pendapatan yang baik. Belum lagi hadis Nabi SAW, kebahagiaan ada di 4 hal. Di istri yang salihah, pendamping yang baik, kemudian rumah yang luas, kemudian transportasi yang nyaman, dan tetangga yang baik. 4 hal ini sebenarnya berkumpul di, tiganya berkumpul di masalah income. Kalau istri salihah mungkin orang ada income, tak ada income bisa cari, yang penting beragama. Tapi rumah yang luas, nggak mungkin orang punya luas 100.000 meter, 1 hektar, kecuali punya uang, harus punya uang, income. Kemudian transportasi yang nyaman, mobil yang mewah lah gitu ya, kalau kita masa sekarang. Dan juga tetangga yang baik. Tetangga yang baik ini biasanya kan orang masuk ke klaster-klaster, itu kan karena dia cari tetangga yang mungkin berpendidikan, berkualitas gitu kan, dan aman gitulah untuk dia tinggalkan keluarganya. Dan kata Nabi SAW sebaliknya, kesengsaraan itu di 4 hal, di pasangan yang buruk, rumah yang sempit, transportasi yang buruk, dan juga tetangga yang buruk. Nah, jadi memang, dan sekian banyak ya hadis berhubungan dengan masalah dan perkataan salaf. Intinya sebenarnya kita dianjurkan untuk sukses dan punya income. Dan Nabi SAW juga berlindung dari kefakiran. Ya. Nah, banyak sekali doa Nabi SAW itu yang berdoa agar dijauhkan dari kefakiran.
Dan kita tahu juga ada sebuah athar, karena kada fakru an yakuna kufra. Kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Karena kita tahu banyak sekali orang yang pindah agama dari kaum muslimin itu karena fakir. Sehingga mereka bisa dibeli hanya dengan sembako imannya, hanya karena dibantu rumah sakitnya dan segala macam gitu. Tentu ini bahasan kita bukan menyalahkan orang yang miskin, tetapi orang-orang yang miskin harus punya motivasi secara syar'i untuk mendongkrak dirinya. Karena orang-orang yang berhasil itu sebenarnya sama dengan kita, punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, punya fasilitas sama. Waktunya pun 24 jam. Bukan berarti orang yang kaya dan sukses itu punya 25 jam, sehingga lebih 1 jam dari kita. Tapi semua sama. Nah, pertanyaan sederhana yang kita tanyakan diri kita, kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Kita punya banyak perangkat, kita punya doa. Kita punya motivasi untuk mengejar income halal, itu jadi pahala semua. Kita punya 1001 jalan untuk mencari sumber pendapatan.